Hasilnya turun panas saya, hilang keluhan saya itu. Nah jadi ini sebelum ke orang saya sendiri pribadi. Dari situ akhirnya saya merasa bingung sendiri, tapi takjub juga gitu kan, kok bisa begitu gitu kan. Nah ketika coba saya terangkan ke rekan-rekan terdekat, nggak percaya. Oh masa iya sih? Nah, saya bilang saya juga awalnya tidak percaya, tapi saya coba belajar. Saya tanya dulu Pak Wartono deh ya, bener nggak mudah, efektif dan sederhana? Kalau saya lihat nih dari tampang-tampangnya Pak Wartono, Pak Fitri udah ketawa aja, praktisi gitu ya. Kalau lihat tampangnya, bener nggak Pak Wartono? Nanti kita gali ya. Sebetulnya Pak Wartono aktivitasnya apa dan bener nggak apa yang tadi disampaikan oleh Pak Herija bahwa metode ini mudah, efektif dan sederhana. Baik, menyambung pembicaraan Pak Heriza, efektif, efisiensi, dan mudah itu memang benar ya. Sepanjang memang kita ingin tahu, ingin pintar, ingin melaksanakannya. Jadi kalau udah keinginan itu kuat, ya semuanya memang mudah, nggak ada yang susah ya. Jika dibandingkan kita belajar akupuntur. Akupuntur lebih sulit lagi berbelit-belit. Dari titik-titiknya saja udah kelihatan Pak ya. Nah ini kebetulan Pak Herija dan sini juga banyak teman-teman yang memang di akupuntur. Tapi dengan sujok ini sangat mudah gitu kan. Kadang-kadang saya pribadi ketika melakukan treatment terhadap satu kasus itu di luar dugaan kok hasilnya memuaskan gitu ya. Nah, pengalaman ini bukan hanya pengalaman melakukan treatment ke orang lain, tapi ke anak-anak saya. Pertama kali saya dapat dari sisi sujok itu masalah warna. Alhamdulillah saya diberikan kasus 3. Anak saya yang bayi, yang sekarang 3 tahun, kemudian yang pertama juga kena sakit radang tenggorokan, dan yang nomor 2 kena sama batuk gitu ya. Lalu saya coba dengan sistem koresponden dan warna, itu panasnya turun dan paginya bisa beraktivitas. Nah artinya ini kan nggak perlu saya banyak mikir loh. Tapi kalau saya menggunakan akupuntur saya mesti mikir tuh ya. Mana titik yang bisa menentukan panas itu saya mikir kan. Apakah cici apa cice enggak? Atau heku gitu kan. Itu pun hasilnya juga kadang-kadang ya banyak lossnya gitu ya. Itu satu. Yang kedua, saya setelah belajar sujok diuji lagi saya. Saya batuk panas tinggi sendirian di Bogor. Tidak ada istri lagi. Masalah itu kan. Saya coba praktekkan sujok ini. Saya coba tekan area di bawah telapak tangan ini koresponden paru-paru. Ya, terus kemudian saya lakukan lagi di ke atas sini, atas jempol dengan warna biru. Hasilnya turun panas saya, hilang keluhan saya itu. Nah jadi ini sebelum ke orang saya sendiri pribadi. Dari situ akhirnya saya merasa bingung sendiri, tapi takjub juga gitu kan, kok bisa begitu gitu kan. Nah ketika coba saya terangkan ke rekan-rekan terdekat, nggak percaya. Oh masa iya sih? Nah, saya bilang saya juga awalnya tidak percaya, tapi saya coba belajar. Ya karena waktu itu pas acara di sini juga kan ada acara semacam iklan ya, itu semacam iklan tuh. Setelah itu saya ikut coba, saya praktekin. Nah, semakin lama penasaran, akhirnya saya ikut daftar. Qadarullah waktu itu dapat musibah nggak jadi saya. Uang saya hilang 12 juta diambil orang. Ya sudahlah, belum saatnya. Berikutnya saya belajar, yaitu langsung belajar yang di Hotel Jakarta. Disitulah baru merasakan nikmatnya belajar, baru serius tuh belajar. Nah itu ilmu itu seperti kita ditimpa hujan nggak berhenti-berhenti tuh.
borongan tuh ilmu. Ibarat orang kena serang pukulan tuh nggak boleh napas. Ini baru saya lihat, baru belajar nih serius 1 minggu tuh belajar full gitu kan. Saya kuliah aja nggak begitu amat ya gak? Tapi ini Masya Allah. Dari jam 8 sampai jam 5 saya udah nggak kuat fisik, tapi yang ngajar gak berhenti-berhenti, termasuk Pak Herja pun udah stres juga menerjemahkannya. Tapi aja menjadi satu indah ya. Jadi banyak pembekalan. Dan sampai hari ini ya istri pun akhirnya juga bisa mengerti, dan kemarin ketika aneh sakit pun beliau juga mempraktekkan ilmu sujud. Ya, alhamdulillah, jadi sekarang keluarga itu semua menggunakan ilmu sujud yang juga saya ajarkan ke istri, ke adik saya semua. Dan hasilnya alhamdulillah baik gitu kan. Jadi secara ekonomi kos kita juga kurang. Ya, nah ini yang penting. Jadi saya berharap sebetulnya masyarakat Indonesia ini kalau ingin berobat tidak antri di rumah sakit atau di puskesmas, langkah yang paling tepat adalah Anda belajar sujud. Ini, karena kalau kita pakai BPJS rumah sakit itu antri. Kasihan juga dokter itu terbebani. Ya, maka sujud ini menjadi solusi, dia aman, tidak beresiko, dia efektif, dia efisien, sisi waktu, sisi ekonomi juga kita, dan kita bisa berbagi dengan tetangga. Ya, kalau masih ada yang meragukan sujud, ya ini sebetulnya kita sayangkan. Mereka tidak mau mencoba mendalami, cuman dari luar. Bahkan ada sebagian terapis mereka juga mencoba mempertahankan sujud, tapi hasilnya juga baik, malu-malu. Sekali lagi, sujud tidak pernah bertentangan dengan berbagai ilmu kesehatan, justru saling bersinergi. Ya. Inilah kelebihan sujud itu. Jadi siapapun bisa melaksanakan, tidak perlu pendidikan sampai maaf ya, 1 SD aja sudah bisa. Kalau tidak percaya, silakan ikuti workshop yang diselenggarakan oleh Sujud Indonesia. Nah, ini solusi yang sangat efektif, efisien, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bapak Herija. Nah, itu barangkali pengalaman saya sampaikan. Semoga ini juga menjadi manfaat untuk saya dan keluarga, sekaligus untuk memberikan satu motivasi kepada para pemirsa dan kepada para terapis, ya, supaya mereka tetap terus menggali. Karena ilmu sujud ini saya perhatikan berkembangnya juga luar biasa. Asal kuat aja belajarnya. Saya pun tertinggal tuh sih belajar deh. Karena saking banyak ilmu, ini belum kelar ada lagi tuh. Nah, sekarang sedang ngetrek nih twist ya. Twist juga lebih asik lagi. Lebih asik, tidak menyakiti, rileks, hasilnya maksimal. Ayo masyarakat Indonesia, dunia belajar sujud, karena memang di sini pusatnya. Terima kasih Pak Angga. Oke, baik, terima kasih Pak Wartono.